Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita arti, terima kasih sudah kembali bersama kami. Kisah ini adalah tentang seorang ibu, tentang air mata yang tak pernah jatuh di depan anaknya, tentang senyum yang dipaksakan, demi menjaga hati kecil yang tidak bersalah. Namaku Maya, dan inilah kisah hidupku. Aku menikah dengan Arman 10 tahun lalu. Saat itu aku percaya, pernikahan akan menjadi tempat paling aman untuk pulang. Kami memulai semuanya dengan sederhana, hanya dengan keyakinan bahwa kami akan saling menjaga. Beberapa tahun pertama, aku merasa dicintai. Arman masih sering tersenyum, masih menanyakan kabarku, masih menggenggam tanganku saat kami berjalan bersama. Lalu lahirlah Rafa, anak laki-laki kecil dengan mata bening dan senyum polos. Sejak hari itu, duniaku berubah. Rafa menjadi alasan aku bangun pagi, alasan aku kuat, alasan aku bertahan. Di mata Rafa, ayahnya adalah pahlawan. Setiap kali Arman pulang kerja, Rafa selalu berlari menyambutnya, tertawa, memeluk dan bercerita tentang harinya. Aku sering memperhatikan mereka dari kejauhan. Aku tersenyum, meski hatiku sering terasa perih. Karena aku tahu, ayah yang begitu dicintai anakku adalah orang yang sama, yang sering membuat ibunya merasa tidak berharga. Arman tidak pernah memukulku. Ia tidak pernah berteriak keras. Ia tidak meninggalkan luka di tubuhku. Tapi kata-katanya perlahan menghancurkan jiwaku. Kamu terlalu lemah. Kamu gak pernah bisa ngertiin aku. Kamu harusnya bersyukur aku masih bertahan sama kamu. Kalimat-kalimat itu diucapkan pelan, tenang, tapi menyakitkan. Dan semuanya dilakukan saat anak kami tidak melihat. Aku menangis hampir setiap malam. Di kamar mandi, agar suara isakanku tidak terdengar. Di bawah selimut, agar Rafa tidak tahu. Aku belajar menangis tanpa suara. Dan setiap kali Rafa bertanya, "Bunda kenapa?" Aku selalu menjawab, "Bunda capek, Nak." Padahal yang lelah bukan tubuhku, yang lelah adalah hatiku. Suatu hari, Arman pulang sekolah dengan wajah ceria. Ia bercerita tentang temannya yang dijemput ayahnya. "Bunda, ayah kan kerja keras buat kita ya," katanya polos. Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Iya, Nak, ayah itu hebat." Aku mengajarinya mengagumi ayahnya, meski aku sering terluka olehnya. Semakin hari, semakin berat rasanya menyembunyikan semuanya. Suatu malam Arman pulang terlambat. Wajahnya lelah. Rafa sudah tertidur. Aku menunggunya di ruang tamu. "Kenapa belum tidur?" tanyanya dingin. "Rafa nunggu ayahnya," jawabku pelan. Arman menghela nafas kesal. "Jangan biasakan anak manja." Kalimat itu menusukku. Karena yang dilakukan Rafa bukan manja. Ia hanya rindu ayahnya. Aku ingin membela anakku. Aku ingin bicara. Tapi aku diam. Hari demi hari aku mulai terbiasa menyembunyikan air mata. Aku tersenyum di depan Rafa. Aku tertawa di depan orang lain. Aku berpura-pura baik-baik saja. Suatu hari, Rafa bertanya dengan suara pelan, "Bunda, ayah marah sama Bunda ya?" Dadaku sesak. Aku berjongkok di depannya dan tersenyum. "Enggak, Nak. Ayah cuma capek." Rafa menatapku lama. "Kalau ayah marah, Rafa harus marah juga, Kak." Pertanyaan itu menghancurkan hatiku.
Aku memeluk Rafa erat. Enggak, Nak. Ayah itu orang baik. Rafa harus sayang ayah. Aku mengajarinya mencintai orang yang sering melukaiku. Malam itu aku menangis lebih lama dari biasanya. Aku merasa berbohong pada anakku. Tapi aku juga tahu, aku sedang melindungi hatinya. Puncaknya terjadi suatu malam ketika Arman marah karena hal sepele. Suaranya meninggi, kata-katanya tajam. Rafa terbangun. Ia berdiri di ambang pintu kamar. Aku melihat ketakutan di matanya. Aku segera berkata, "Maaf ya Mas, ini salah aku." Padahal bukan. Aku memilih disalahkan agar anakku tidak membenci ayahnya. Setelah Arman pergi, Rafa memelukku erat. "Bunda jangan sedih," katanya sambil menangis. Saat itu aku sadar, anak sekecil ini bisa merasakan luka ibunya. Aku tersenyum di balik air mata. "Bunda nggak apa-apa, Nak." Padahal hatiku hancur. Sahabat cerita arti, tidak semua ibu yang tersenyum itu bahagia. Tidak semua ibu yang diam itu kuat. Banyak ibu menyembunyikan tangisnya demi anak-anak yang ingin mereka lindungi. Ambil hikmahnya ya. Kadang pengorbanan terbesar seorang ibu adalah menahan air mata agar hati kecil anaknya tetap utuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.